Halo guys, ketemu lagi dengan kami di channel Campus Live, channel paling ya you ya. Pada hari ini adalah momen yang sangat istimewa karena langsung ditemani oleh narasumber pertama kita. Karena kita mendatangkan narasumber ini seorang yang luar biasa. Ini adalah Kang Wizai atau Mas Wizai, Wildan Zaim Syahdat. Bisa disapa dulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Wildan Zaim Syahdat. Bisa dipanggil Wildan, Zaim, atau tadi Wizai juga boleh. Aku masih mahasiswa tingkat akhir, naik ke tingkat keempat di ITB, jurusannya Teknik Informatika. Teknik Informatika ya? Iya, Teknik Informatika. Teknik Informatika itu bisa dijelasin nggak sih? Ngapain sih Teknik Informatika itu? Jadi Teknik Informatika itu ada di Fakultas TI, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika di ITB. Itu ada beberapa jurusan, baik dari elektro, informatika, telekomunikasi, sistem teknologi informasi, biomedis, elektro, power, dan aku ada di informatika. Ya mungkin ngoding-ngoding gitu ya. Ngoding-ngoding? Iya, kayak programming, jadi software engineer. Terus juga mungkin kayak ada ilmu komputer dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi lebih ke ya halusnya, softwarenya kayak gitu. Ya benda software ya, berarti yang lembut-lembut di sana ya? Iya, benar sekali. Ini salah satu ilmu yang banyak digemari di abad sekarang ini. Mungkin dimulai di akhir abad 20 ya, apalagi abad 21 sekarang ini, ilmu-ilmu tentang apa ya, computer science kali ya? Iya, benar. Kayak gitu tuh keren banget. Dan pada episode kali ini ya kita akan ngobrol tentang hal yang chill talks. Dengan episode pertama temanya tuh tentang kuliah sambil magang ya. Jadi kuliah auto cuan kali ya kalau bagi kita yang pengen mencari nafkah gitu ya. Kalau nggak salah, berhubung kita cukup dekat juga nih guys, Kang Wildan ini atau Zaim ini sekarang sedang magang. Di mana sih sekarang magangnya? Saat ini tuh masih di Sendit namanya. Oh, apa tuh? Sendit itu nanti teman-teman bisa cari di internet. boleh. Ya, payment gateway lah gampang. Oh, itu multinational company, ada di Indonesia, Filipina, Malaysia, gitu. Terus juga beberapa orang-orang yang kerja di Sendit itu juga udah di seluruh dunia, ada di Kanada, Taiwan, Amerika, dan lain sebagainya. Menarik ya, jadi multinational company di situ di bidang apa atau di bagian apa? Kalau sayanya di bidang namanya ProdSec atau Product Security. Oh, I see. Security. Itu ada di tim namanya ISS atau Infrastruktur dan Security. Yaitu saya di Product Security Engineer intern ya, karena saya masih magang. Oh iya kan, masih magang ya? Saat ini masih magang. Menarik tuh. Kalau boleh tahu, kenapa sih kan masih mahasiswa tuh punya kesibukan kali ya? Kenapa sih pengen magang gitu ya? Dan kalau nggak salah ini bukan magang yang pertamanya Mas Wildan ya? Iya, benar sih. Boleh dong ceritain. Jadi tadi pertanyaan pertama kenapa memutuskan buat magang, karena dari aku sendiri ngerasa benar-benar berbeda ketika cuma kuliah, apalagi ketahuan magang. Juga kebetulan aku pengen setelah lulus kuliah itu pengen ngerasain kerja dulu, walaupun nanti juga ada pikiran buat S2 dan sebagainya. Jadi kenapa nggak merasakan hal tersebut di saat mumpung masih mahasiswa gitu kan. Kebetulan juga mumpung juga masih mahasiswa itu, kalau dari dosen-dosen bilangnya coba-coba hal baru lah, banyak-banyak hal itu dicoba dulu. Juga mumpung mahasiswa melakukan banyak kesalahan itu hal yang wajar gitu. Beda kalau udah lulus kalau ngelakuin kesalahan itu mungkin bakal sedikit beda dengan waktu mahasiswa. Jadi mumpung masih mahasiswa dicoba-coba, karena juga aku pengen kerja juga setelah lulusnya. Jadi aku coba buat magang-magang dulu, bagusin CV mungkin juga ya, dan nambah pengalaman, serta aku ngerasa benar-benar teraplikasikan sih apa yang sudah aku pelajari di kuliah. Jadi aku ngerasa perkembangan aku sebelum magang dengan sesudah magang itu, be honest, ngerasa cukup signifikan gitu sih. Jadi tadi tuh berawal dari rasa coba-coba, mengumpulin banyak experience gitu ya, banyak experience, ada inspirasi dari dosen juga. Ya, selagi jadi mahasiswa, why not gitu ya? Iya benar. Menarik, sangat fundamental sekali teman-teman. Kan ini kalau nggak salah bukan magang yang pertama ya, sebelumnya kalau nggak salah pernah magang juga ya? Iya benar. Kan dari tingkat berapa sih, mulai tingkat berapa magang itu dan di mana gitu? Kalau pertama kali magang itu kemarin semester tingkat ketiga berarti. Tapi sebelumnya juga pernah kayak voluntary gitu, ventilator Indonesia. Ventilator Indonesia bisa dicari guys di internet, ventilator Indonesia. Iya benar sekali. Terus juga kalau magang sebelumnya pernah kebetulan di luar negeri, di NHS, National Health Service di United Kingdom. Oh, di UK? Iya di UK, itu sebagai security juga sih, cloud security namanya. Itu selama 4 bulan. Itu sebenarnya jadi pemicu awal saya sih, pemicu
tujuan awal saya ternyata dunia kerja itu kayak gini gitu. Terus dari situ saya makin semangat lagi buat nyari magang-magang gitu kan. Jadi ngerti juga ternyata kalau path-nya mau jadi orang kerja itu kayak gini, entah itu ngambil magang atau ternyata ambil sertifikasi, terus juga ambil pengalaman-pengalaman lainnya gitu kan. Sebenarnya beda nanti kalau misalkan kita mau jadi jalur akademisi, jalur praktik gitu kan, praktikal gitu kan. Kalau akademisi mungkin jalannya beda, bukan seperti yang saya ambil. Kalau akademisi kan mungkin dia langsung dari sekarang cari-cari beasiswa di S2, S3 dan sebagainya kayak gitu kan. Terus dia bagusin IPK-nya dimentokin dan lain sebagainya. Tapi kalau praktikal yang saya ambil itu saya coba menganalisis ternyata di dunia kerja itu yang dicari kayak gini, mulai dari bidang yang dicari itu apa. Ya saya menemukan saya coba di security, cyber security gitu. Terus ternyata di sana pengalaman tuh penting, juga sertifikasi juga penting. Ada sertifikasi OSCP, entah itu CompTIA Plus dan lain sebagainya gitu. Saya juga coba ambil. Ternyata tuh makin terbuka sih jalan-jalan. Ternyata kayak gini, kayak gitu. Terus dapat mentor dan lain sebagainya. Dan itu bermula dari waktu itu di NHS dapat mentor juga. Terus juga orangnya baik-baik dan sangat mereka paham kalau kita mahasiswa, jadi kerjaannya kayak dibimbing, terus suka ditanya-tanyain dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu benefit kenapa magang saat mahasiswa berbeda dengan magang saat udah lulus kayak gitu sih. Ketika udah lulus, udah dapat pengalaman banyak, CV-nya udah bagus juga, jadi kemungkinan dapat kerjanya juga harusnya lebih bagus. Menarik ya. Jadi benefitnya juga menarik banget ya. Jadi orang tuh memandang kita sebagai mahasiswa, tapi sebagai mahasiswa yang ingin terus improve ya. Iya benar. Terus berkembang, apalagi tadi Wildan ini magang pertamanya tuh langsung di UK ya teman-teman ya. Bisa dicari NHS ya, National Health Service. Keren. Ngomong-ngomong tentang tadi kan kita ngomongin tentang kuliah, apa sih mata kuliah kan banyak tuh ya. Terus tentang magang, mau tahu sih sebenarnya hubungannya tuh seberapa besar sih mata kuliah yang kita pelajari ya, atau Wildan pelajari dengan apa yang dipraktikkan di dunia magang, atau mungkin ya gambaran dunia kerja kayak gitu. Oke. Mungkin saya bakal bilang itu sebenarnya tergantung dari pertama jurusan yang kalian pilih, dan yang kedua adalah tadi itu jalurnya, entah kalau misal praktikal itu kerjanya sesuai atau enggak dengan jurusannya. Kalau dari saya pribadi kan saya teknik informatika, ternyata saya juga kerjanya di cyber security kan, itu masih relevan. Tapi kan ada orang yang mungkin jurusannya apa tapi ternyata kerjanya jadi sangat berbeda gitu, kayak mungkin jadi artis atau lain sebagainya. Itu kan nanti mungkin perlakuannya beda gitu. Tapi kalau dari saya pribadi, karena cyber security itu juga ada di informatika, saya ngerasa alhamdulillah sangat terbantu sih sebenarnya waktu kuliah itu, terutama yang matkul-matkul yang ada kaitannya dengan cyber security dan dasar-dasarnya itu saya merasa sangat penting juga sih. Jadi ketika kalian mau kerja di bidang sesuatu dan ternyata kalian ditunjang dengan kuliahan dengan yang selinier gitu kan, nah itu bakal berguna banget sih. Sangat beda ketika kalian kerjanya di suatu hal dan ternyata kurang relevan dengan kuliah kalian, itu mungkin bakal dipandang berbeda gitu. Tapi kalau kalian ternyata kuliah dengan kerja itu sejalan gitu, nanti bakal gampang lah, lebih mudah gitu. Dan saya juga mengalami sendiri, saya informatika dan kerjaan di cyber security. Walaupun cyber security di kuliah saya itu mungkin memang belum ada khusus, karena di kuliah saya itu juga masih umum semua, komputer umum, data mining umum, security-nya umum. Tapi saya ngerasa itu cukup terbantu, dasar-dasar itu juga kepakai di dunia kerja saya, dan itu bagus sih. Jadi mungkin kalau teman-teman udah kepikiran kerjanya apa, jadi sesuai dengan jurusan yang mungkin mengarah ke sana juga gitu sih. Itu bakal sangat membantu. Oke. Jadi ya tadi ya, tergantung apa magang yang diambil sama mungkin mata kuliah atau pelajaran kuliah yang diambil juga ya. Membantu. Oke, menarik ya. Terus selanjutnya nih masih berkaitan dengan magang tadi ya. Apa kan masih mahasiswa gitu ya, mulai dari tingkat 3 itu teman-teman artinya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitu ya. Apakah nggak ngeganggu waktu kuliah gitu ya? Nah kan siapa tahu kan waktu kuliah itu ada yang padat, ada yang lain sebagainya gitu. Bisa dijelasin ke pemirsa? Sebenarnya itu tergantung orangnya masing-masing juga. Gitu ya. Kenapa? Kalau dari saya pribadi jujur lebih suka magang. Lebih suka magang. Jadi, why gitu. Pertama ya jujur dapat cuan. Cuan ya. Terus yang kedua itu sesuai dengan, apalagi sesuai dengan minat kalian gitu. Kalau saya apakah keganggu atau enggaknya, cocokin aja sesuai dengan jadwal kuliah kalian. Terus juga jadikan magang atau kerja itu sebagai dinikmati aja, sama halnya dengan kuliah yang dinikmati ya. Coba kalian nikmati lah gitu. Terus juga kalau udah suka sebenarnya bisa-bisa aja sih atur waktu. Kayak mungkin saya kuliah misalnya hari Senin gitu, kuliah sampai sore gitu. Mungkin magangnya coba tergantung working hoursnya juga sih, fleksibel atau enggak. Karena kebetulan saya juga fleksibel, 40 jam per pekan. Kita sebenarnya bebasin mau ngatur-ngatur waktu kapan aja, termasuk bahkan Sabtu Minggu atau malam, walaupun disaranin Sabtu Minggu buat liburan aja, jangan kerja gitu kan. Nah
Nah itu atur waktu aja, pinter-pinter kalian, dan ternyata itu salah satu juga bagian dari persiapan kalian buat besok kerja juga kan. Kayak kalau kalian udah lulus kan mungkin kalian memang udah bisa jadi nggak kuliah, tapi kalian bakal ada tanggungan-tanggungan lain, entah itu kalian udah hidup mandiri, terus juga ada keluarga juga bakal ada harus bagi-bagi waktu. Nah ini menurut saya pribadi sih kayak salah satu latihan juga, mulai dari bagi-bagi waktu kuliah dengan magang, bisa juga kedepannya bakal lebih terasa lebih gampang buat atur waktu. Menarik ya. Jadi di sini bisa dipraktekkan ilmu-ilmu tentang manajemen prioritas, manajemen waktu, karena kita punya waktu yang sangat luas 24 jam ya. Tinggal ditentukan ya mau dipakai yang mana. Iya. Kayak gitu ya. Tapi juga jangan lupa mainnya, jangan lupa istirahatnya. Biasanya kalau main apa ini? Kalau main ya Refreshing ya. Ya paling sering sih mungkin futsal. Futsal ya. Ya futsal, olahraga gitu. Terus juga ya nonton film anime dikit sih. Bohong guys, sering review dia. Terus juga ada manga juga dikit. Terus ya yang kalian sukai aja, jalan-jalan atau gimana. Ya dibawa santai aja, dinikmati juga, having life lah. Balance-nya juga ada. Iya, jadi istilahnya bukan hidup untuk kerja, tapi kerja untuk hidup gitu ya mungkin ya. Oke, menarik sekali. Tadi kan banyak sekali ya benefit-benefitnya, ilmu yang bermanfaat, mungkin itu klise tapi trust us gitu ya. Dengan adanya hal-hal yang praktikal didukung teoretik yang kita dapatkan di masa kuliah, itu akan sangat membantu kita dalam kehidupan ya. Kalau yang punya cita-cita menjadi manusia yang bermanfaat, barangkali ya bisa menemukan kebermanfaatan di sana gitu ya. Kalau secara bincang-bincang kita kayaknya udah dulu ya, kecuali nanti kalau ada netizen atau followers kita yang komen, Kak minta lagi dong part 2-nya gitu. Mau bahas tentang apa, kita akan bahas lebih lanjut ya. Boleh. Gitu. Tapi sebelum kita tutup, mau dong tentang apa ya, pesannya untuk mahasiswa atau calon mahasiswa yang masih ragu untuk magang gitu ya. Boleh dong disampaikan pesannya, Kak. Pesannya mungkin buat teman-teman semua juga, coba kenali diri kalian sendiri itu sedini mungkin sih kalau bisa ya. Sedini mungkin kalian itu kira-kira pengen kedepannya kayak gimana, terus sukanya apa, terus juga kira-kira apakah mau jadi berkarya mungkin ya, kalau bahasanya Beradel nih, berkarya di bidang apa gitu, apakah jadi di bidang hiburan atau politik atau mungkin di bidang profesional atau mungkin di bidang akademik, bidang olahraga dan sebagainya. Itu sedini mungkin kenali diri kalian. Ketika kalian udah kenal ternyata kalian punya skill di suatu bidang, kalian juga suka di bidang tersebut, coba gali dan coba cari forum juga sih. Aku juga waktu itu kebantu ketika salah satu alumni juga, terus juga ada orang-orang teman-teman yang ternyata juga punya bidang atau hal interest yang sama sesuai dengan apa yang aku coba belajar, dan itu ngebantu banget karena ketika udah ada teman atau udah ada relasi, mereka ilmunya lebih tinggi, itu kadang nunjukin jalan buat kita tempuh juga. At least juga dari mereka apa yang mereka tempuh itu bisa kita modifikasi juga, bisa kita tiru juga, dan itu juga bisa dibantu. Dan kejar terus juga sih, dan jangan lupa mungkin niat awalnya apa gitu. Jangan lupa kenali, terus juga cari relasi, sama mungkin sungguh-sungguh aja sih, sungguh ya, dan niat awalnya kayak gitu. Goks. Oke guys, jangan lupa pokoknya kalau teman-teman punya saran atau apapun itu bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih untuk Bang Wildan, Bang Zaim. Ini di belakangnya adalah working space-nya guys. Sederhana banget. Sederhana, tapi ya mungkin dari kesederhanaan ini kita bisa membangun hal yang besar gitu teman-teman. Sekali lagi thank you very much for your kebersediaan ya. Oke, thank you juga Kampus Live. Semoga nanti kita akan adakan Chill Talks lainnya. Boleh request mau tentang apa, nanti siapa tahu saya punya kenalan, kita bisa cari gitu ya. Gitu aja. Oke, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.